Namaku Fikri. Ada suara yang terus memanggilku setiap malam. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Ingatan yang tak pernah selesai. Dan malam ini, aku ajak kamu untuk mengingatnya bersama. Selamat datang di Jam Jelajah Misteri. Fikri berdiri di pinggir jalan desa, menatap rumah besar yang baru selesai dibangun beberapa bulan lalu. Rumah itu milik Pak Haji, orang yang dikenal dermawan dan disegani hampir seluruh warga. Dindingnya berwarna putih mengkilap, pagar besi menjulang tinggi, dan ada mobil mewah terparkir di garasi. Kontras sekali dengan rumah-rumah di sekitarnya yang masih sederhana, berdinding papan, atau tembok kusam yang catnya mengelupas. Orang-orang di desa selalu memuji kebaikan hati Pak Haji. Hampir setiap Jumat ia menyumbang beras untuk warga kurang mampu, membantu biaya pembangunan surau, bahkan sering membagikan uang jajan ke anak-anak kecil yang lewat di depan rumahnya. Warga merasa beruntung memiliki sosok seperti dia. Tapi bagi Fikri, ada yang aneh. Kekayaan Pak Haji datang terlalu cepat, seolah tidak masuk akal. Hanya dalam 2 tahun, ia berubah dari pedagang biasa menjadi orang terkaya di desa. Sore itu, Fikri duduk di warung kopi dekat pasar. Angin bertiup pelan, membawa bau anyir dari tumpukan ikan yang baru saja dibongkar pedagang. Ia sengaja datang untuk mendengar cerita dari para pedagang, yang katanya sering kehilangan uang secara misterius. Benar saja, obrolan itu segera terdengar begitu ia duduk. Entah kenapa, setiap hari uang di laci dagangan saya berkurang. Padahal saya yakin betul tidak ada yang mencuri. Keluh seorang ibu penjual sayur, wajahnya terlihat lelah. Aku juga begitu, Bu. Laci terkunci rapat, tapi tiap kali dihitung selalu kurang. Kalau terus begini, habis modal, sahut pedagang lain. Mereka saling berbisik, takut menyebut nama Pak Haji, tapi raut wajah mereka jelas menyimpan kecurigaan. Fikri hanya diam, pura-pura menikmati kopi. Ia tidak ingin buru-buru membuka identitasnya sebagai pembuat konten horor, karena biasanya orang akan langsung menutup mulut. Beberapa menit kemudian, seorang pria tua dengan wajah keriput dan mata sayu mendekat. Ia duduk di bangku sebelah Fikri. Dengan suara lirih, ia ikut menimpali. Aku pernah lihat sesuatu, waktu subuh, di masjid. Ada anak kecil aneh, botak, kulitnya pucat. Dia berlari ke arah Pak Haji dan, seperti masuk ke balik sarungnya. Pedagang lain langsung menegur, "Jangan sembarangan, Pak. Kalau Pak Haji dengar, kita bisa repot." Pria tua itu menunduk, menyesap kopinya dengan tangan gemetar. Tapi kata-katanya sudah cukup membuat bulu kuduk Fikri merinding. Ia pernah mendengar cerita tuyul, makhluk kecil yang dipelihara untuk mencuri uang. Biasanya dipakai orang yang ingin kaya cepat tanpa harus bekerja keras. Fikri tidak menyangka, rumor itu kini menempel pada sosok terhormat seperti Pak Haji. Malamnya, Fikri tidak bisa tidur. Pikirannya terus memutar kata-kata pria tua tadi. Bayangan anak kecil masuk ke sarung Pak Haji membuat perutnya mual. Ia membuka laptop, mencatat hal-hal kecil yang mungkin berguna untuk kontennya nanti. Tapi lebih dari sekadar konten, ia merasa ada sesuatu yang harus ia ungkap. Terlalu banyak yang janggal. Beberapa hari kemudian, Fikri mulai mengamati gerak-gerik Pak Haji. Ia duduk di teras rumah tetangga yang berseberangan dengan rumah megah itu. Dari balik pohon mangga, ia memperhatikan aktivitas Pak Haji. Siang hari, rumah selalu ramai dengan tamu, entah pedagang yang datang meminta modal, atau warga yang meminta sumbangan. Pak Haji selalu memberi dengan senyum lebar. Namun saat malam tiba, suasana berubah. Lampu rumah tetap menyala terang, tapi ada bayangan kecil yang kadang terlihat berlari di halaman, terlalu cepat untuk dianggap anak manusia. Suatu malam, Fikri melihat langsung. Dari balik pagar, muncul sosok kecil setinggi lutut orang dewasa. Kepala botak, tubuhnya kurus, hanya mengenakan kain lusuh. Makhluk itu berlari menuju pintu samping rumah. Fikri tercekat, napasnya nyaris berhenti. Ia mencoba mengabadikan dengan kamera ponsel,
tapi layar hanya menampilkan bayangan samar. Detak jantungnya berdegup keras. Untuk pertama kalinya ia menyadari, rumor tuyul itu mungkin bukan sekadar cerita kosong. Keesokan harinya, Fikri kembali ke pasar untuk memastikan kecurigaan. Ia bertanya pelan pada beberapa pedagang yang sudah ia kenal. Seorang bapak pedagang kelontong akhirnya berani bicara. "Kau tahu kenapa tidak ada yang mau melawan Pak Haji? Karena kalau kita buka mulut, bisa-bisa habis hidup kita. Sudah ada 2 orang dulu yang mencoba menuduh. Besoknya mereka jatuh sakit parah, lalu meninggal. Lalu bapak sendiri, kenapa berani cerita?" tanya Fikri. Pria itu menatap kanan kiri, lalu menunduk. "Karena aku tahu kau bukan orang biasa. Kau sering bikin cerita tentang hal-hal begini, kan? Aku harap kau bisa bongkar ini. Kami takut, tapi kami juga muak. Uang kami hilang, usaha kami hampir bangkrut, sementara dia hidup mewah dengan dalih dermawan." Fikri terdiam, menahan rasa resah. Beban yang ia rasakan tiba-tiba menjadi lebih berat. Ia hanya ingin membuat konten, tapi kini para pedagang seolah menitipkan harapan kepadanya. Membongkar rahasia orang berkuasa bukan hal mudah, apalagi bila berhubungan dengan pesugihan tuyul. Malam itu, ia kembali mengawasi rumah Pak Haji. Angin dingin berembus kencang, dedaunan kering bergesekan menimbulkan suara menyeramkan. Jam dinding di ponselnya menunjukkan pukul 1 dini hari ketika ia mendengar suara aneh. Langkah kaki kecil berlari di halaman. Ia menajamkan pandangan. Sosok kecil itu muncul lagi, kali ini lebih jelas. Kulitnya pucat keabu-abuan, matanya kosong, dan bibirnya tipis seperti retakan kering. Makhluk itu menoleh ke arah Fikri. Fikri tercekat. Untuk sesaat, ia merasa makhluk itu menatap langsung ke matanya. Tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Namun yang terjadi berikutnya membuatnya semakin bingung. Makhluk itu tidak menyerang. Ia justru berjalan mendekat, perlahan, lalu berhenti di depan pagar, hanya berjarak beberapa meter dari Fikri. Dengan suara serak yang nyaris seperti bisikan, ia berkata, "Tolong aku." Fikri langsung mundur, nyaris jatuh. Tidak pernah ia bayangkan, tuyul yang katanya hanya dipakai mencuri, ternyata bisa berbicara dengan nada putus asa. Ia mencoba menjawab, tapi lidahnya keluh. Makhluk itu terus menatap, matanya berkaca-kaca seperti anak kecil yang minta belas kasihan. Kemudian, dalam sekejap, ia menghilang begitu saja, meninggalkan Fikri dalam ketakutan bercampur kebingungan. Malam itu menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Fikri tahu, ia tidak hanya berhadapan dengan rumor pesugihan, tapi dengan makhluk gaib yang benar-benar ada. Lebih mengejutkan lagi, makhluk itu meminta pertolongan. Ada rahasia kelam yang disembunyikan Pak Haji, dan kini Fikri terjebak di dalamnya. Sejak malam itu, Fikri tidak bisa tenang. Suara lirih tuyul yang memintanya untuk menolong terus terngiang di kepalanya. Bukan sekadar suara biasa, tapi seperti ratapan anak kecil yang ketakutan. Ia mencoba meyakinkan diri kalau itu hanya halusinasi, tapi semakin ia berpikir, semakin jelas wajah pucat dan mata kosong makhluk itu muncul dalam ingatannya. Siang harinya, Fikri pergi ke pasar lagi. Suasana pasar tidak seramai biasanya. Beberapa pedagang tampak cemberut, ada yang gelisah, dan beberapa sibuk menghitung uang di laci berkali-kali. Dari arah ujung lorong, terdengar suara ribut. Seorang pedagang berteriak-teriak kehilangan uangnya. Orang-orang berdatangan, tapi tak ada yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Uang yang disimpan di kotak terkunci tiba-tiba hilang begitu saja, padahal kuncinya masih utuh. Fikri mengamati dari kejauhan. Semua kejadian itu terasa janggal. Apalagi saat seorang bapak mendekat ke arahnya dan berbisik, "Semalam ada yang lihat sesuatu di masjid. Lagi-lagi ada anak kecil aneh. Katanya, dia sempat terlihat masuk ke sarung Pak Haji." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Fikri berdiri. Rumor makin kuat. Cerita tentang bayangan kecil yang suka bersembunyi di balik sarung Pak Haji sudah menyebar, meski tidak ada yang berani mengatakannya terang-terangan. Semakin banyak orang yang kehilangan uang,
semakin tajam pula bisik-bisik itu terdengar. Tapi anehnya, semua tetap diam jika berhadapan langsung dengan Pak Haji. Tidak ada satupun yang berani menuduh. Sore menjelang malam, Fikri memutuskan untuk mendatangi masjid. Ia ingin memastikan kebenaran cerita tentang makhluk kecil itu. Masjid di desa cukup besar, berdinding hijau dengan lampu neon putih di dalamnya. Di halaman, beberapa anak sedang bermain bola kecil sambil tertawa riang. Tidak ada yang terlihat mencurigakan. Namun ketika adzan maghrib berkumandang, Fikri melihat sesuatu. Dari arah samping masjid, sekilas ada bayangan kecil yang berlari cepat, lalu menghilang di balik pintu masuk. Gerakannya terlalu gesit untuk anak-anak biasa. Fikri buru-buru masuk. Ia ikut berjamaah, duduk di saf agak belakang, mencoba memperhatikan gerak-gerik Pak Haji yang berada di saf depan. Dari posisinya, ia melihat sarung hitam polos Pak Haji bergoyang sedikit, seakan ada sesuatu yang bersembunyi di baliknya. Hatinya berdegup kencang. Ia berkali-kali mengedipkan mata, memastikan pandangan tidak salah. Namun setiap kali ia fokus, bayangan itu menghilang lagi. Setelah sholat selesai, jamaah bubar. Pak Haji tersenyum ramah, menyapa beberapa orang, lalu berjalan keluar. Sarungnya berkibar ringan, tapi Fikri yakin ada yang aneh. Ia seperti membawa sesuatu di balik kain itu. Bukan sekadar lipatan biasa, melainkan bentuk tubuh kecil yang bergerak pelan. Fikri mengikuti dari jauh, pura-pura pulang. Pak Haji berjalan menuju rumah besar di ujung jalan. Beberapa kali ia berhenti, menoleh ke sekitar, seakan memastikan tidak ada yang mengawasinya. Fikri menahan napas, bersembunyi di balik pohon. Saat itu, ia melihat jelas. Dari sela kain sarung, muncul kepala kecil botak dengan mata kosong menatap ke arah jalan. Hanya sebentar, lalu kembali bersembunyi. Fikri hampir menjatuhkan ponselnya karena kaget. Malam itu, Fikri tidak bisa tidur. Ia berulang kali memutar rekaman video yang ia coba ambil diam-diam, tapi hasilnya samar. Bayangan hitam kecil terlihat sesaat, namun tidak cukup jelas untuk dijadikan bukti. Meski begitu, hatinya semakin yakin, Pak Haji memang memelihara tuyul. Pertanyaannya, untuk apa? Padahal ia sudah kaya dan disegani. Hari berikutnya, Fikri kembali ke pasar. Ia ingin mencari tahu lebih dalam. Saat sedang duduk di warung kopi, seorang lelaki paruh baya mendekat. Suaranya pelan, seperti takut ada yang mendengar. Kau harus hati-hati. Jangan ikut campur urusan Pak Haji. Banyak yang sudah mencoba, tapi akhirnya tidak selamat. Apa maksud Bapak? Tanya Fikri. Lelaki itu menunduk. Beberapa tahun lalu, ada seorang kiai dari kampung sebelah yang mencoba menegur. Besoknya, beliau jatuh sakit, lalu meninggal sebelum sempat berobat. Setelah itu, tidak ada yang berani bicara lagi. Fikri terdiam. Cerita itu menambah beban di pikirannya. Ia tahu dirinya sudah terlalu jauh masuk ke masalah ini. Tapi keinginan untuk mengungkap kebenaran membuatnya tidak bisa mundur. Terlebih lagi, ia masih ingat suara tuyul yang memohon tolong padanya. Suara itu seakan-akan menuntutnya untuk tidak tinggal diam. Malamnya, Fikri kembali mengintai rumah Pak Haji. Ia bersembunyi di balik semak, lebih dekat dari sebelumnya. Angin malam bertiup dingin, suara jangkrik terdengar jelas. Tepat pukul 12 malam, ia melihat gerakan di dalam rumah. Jendela terbuka sedikit, dan dari sana muncul sosok kecil yang sama. Tuyul itu meloncat ke halaman, membawa sesuatu di tangannya, kantong kain lusuh. Ia berlari cepat ke arah jalan, lalu menghilang di kegelapan. Tak lama kemudian, tuyul itu kembali, kantongnya kini terlihat penuh. Ia masuk lagi ke rumah Pak Haji lewat jendela. Fikri menelan ludah. Jadi benar, tuyul itu yang mencuri uang dari pasar dan rumah warga. Ia membawa hasil curian pulang ke tuannya. Semua cerita yang ia dengar kini terbukti. Namun sekali lagi, ada hal yang tidak bisa ia abaikan. Saat tuyul itu masuk rumah, ia sempat berhenti sejenak,
menoleh ke arah tempat Fikri bersembunyi. Mata kosongnya memancarkan sesuatu, bukan amarah, tapi seperti harapan. Seolah ingin berkata, "Kau lihat kan? Tolong aku." Tubuh Fikri gemetar. Ia tahu, makhluk itu bukan sekadar alat pesugihan. Ada sesuatu yang jauh lebih kelam. Tuyul itu seakan hidup dengan penderitaan, dipaksa mencuri setiap malam untuk kepentingan tuannya. Dan yang paling menakutkan, ia tampak ingin melawan, meski terikat pada perjanjian yang belum Fikri pahami. Sesampainya di rumah, Fikri menutup pintu rapat-rapat. Ia duduk di kursi dengan tubuh masih lemas. Malam itu ia menuliskan semua pengalamannya di buku catatan, pasar, masjid, sarung Pak Haji, hingga penampakan tuyul yang membawa kantong. Setiap kata ia tulis dengan tangan gemetar. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi jika ia terus mencari tahu. Tapi satu hal pasti, rahasia besar sedang menunggu untuk terbongkar, dan ia sudah berada di tengah-tengahnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Fikri tidak bisa berhenti memikirkan mata kosong tuyul yang terus menatapnya. Semakin ia mencoba mengalihkan perhatian, semakin sering bayangan wajah pucat kecil itu muncul dalam benaknya. Setiap malam, rasa penasaran dan rasa takut bercampur menjadi satu, membuat tidurnya tidak nyenyak. Siang hari, desa tampak biasa saja. Anak-anak berlarian, ibu-ibu sibuk dengan urusan rumah, dan para pedagang masih mengeluh soal uang mereka yang sering berkurang tanpa sebab. Semua orang seakan sudah menerima nasib, tidak berani melawan, tidak berani mengungkit. Tapi Fikri merasa dirinya justru ditarik semakin dalam. Ia tahu ada yang salah. Malam itu, ia memutuskan untuk kembali ke sekitar rumah Pak Haji. Udara lebih dingin dari biasanya, langit mendung tanpa bulan, membuat suasana semakin mencekam. Fikri bersembunyi di balik pagar bambu tak jauh dari rumah mewah itu. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Awalnya tidak ada yang terjadi. Rumah terlihat tenang, lampu teras tetap menyala. Namun tiba-tiba, jendela samping kembali terbuka. Dari celah itu, sosok kecil yang sudah dikenalnya melompat keluar. Tuyul itu berlari cepat menuju arah pasar. Kali ini Fikri nekat mengikutinya. Ia menahan napas, berusaha tidak menimbulkan suara. Langkah tuyul itu hampir tak terdengar, tapi Fikri bisa melihat kantong lusuh yang dibawanya. Ia bergerak dari satu warung ke warung lain. Entah bagaimana caranya, laci terkunci bisa terbuka dengan sendirinya, dan uang di dalamnya langsung berpindah ke kantong itu. Fikri bergidik, pemandangan itu membuat bulu kuduknya meremang. Setelah selesai, tuyul itu berlari kembali ke rumah Pak Haji. Fikri masih mengikutinya. Namun yang terjadi selanjutnya membuat darahnya berdesir. Saat melewati jalan gelap di dekat sawah, tuyul itu berhenti tiba-tiba. Ia menoleh ke arah Fikri yang bersembunyi di balik pohon pisang. Mata kosongnya menatap lurus. Fikri membeku. Kali ini tuyul itu tidak langsung menghilang. Ia berjalan perlahan mendekat. Tubuhnya kecil, setinggi anak usia 5 tahun, dengan kulit pucat keabu-abuan. Kain lusuh yang dipakainya berkibar pelan tertiup angin. Suara tangis lirih terdengar, semakin dekat semakin jelas. "Tolong aku," bisiknya lagi, sama seperti sebelumnya. Fikri menggenggam ponselnya erat-erat, tapi ia tahu rekaman tidak akan berguna. Tangannya bergetar. Ia ingin lari, tapi tubuhnya kaku. Tuyul itu berhenti tepat di depannya, hanya berjarak beberapa langkah. Kini wajahnya terlihat jelas. Ada bekas luka merah melingkar di lehernya, seperti bekas jeratan. "Aku lelah," lanjut tuyul itu, suaranya serak, penuh putus asa. "Aku ingin bebas." Fikri memberanikan diri bicara, meski suaranya bergetar. "Kau, siapa sebenarnya?" Tuyul itu menunduk, lalu mengangkat kepalanya lagi. Air mata bening mengalir di pipinya. "Aku dulu bayi, aku dijadikan tumbal. Aku dipaksa untuk mencuri, aku terikat perjanjian dengan darah tuanku. Aku tidak bisa pergi kecuali ada yang membebaskanku." Kata-kata itu membuat tubuh Fikri merinding.
Ia tidak pernah mendengar tuyul bisa mengaku seperti itu. Biasanya hanya cerita samar dari orang-orang, tapi kini makhluk itu sendiri yang mengungkapkan rahasia. "Siapa tuanmu?" tanya Fikri, meski ia sudah menduga jawabannya. Tuyul itu menatap kosong, lalu berbisik lirih, "Pak Haji." Udara mendadak terasa lebih dingin. Fikri merasa kakinya lunglai. Ia tahu, dugaan selama ini benar. Sosok yang dihormati, yang disanjung karena kedermawanannya, ternyata menyimpan rahasia kelam yang tak seorang pun berani bongkar. "Tapi kenapa kau minta tolong padaku?" Fikri masih berusaha mengulur waktu. "Karena kau satu-satunya yang mau melihatku," jawab tuyul itu. Yang lain menutup mata. Aku tidak tahan lagi. Setiap malam aku dipaksa mencuri, dan setiap kali aku menolak, tubuhku sakit seperti terbakar. Fikri melihat tangan kecil tuyul itu penuh luka lebam. Ia hampir tidak percaya. Makhluk gaib itu terlihat lebih seperti anak kecil yang disiksa, bukan sekadar roh jahat. Perasaan iba bercampur dengan rasa takut. "Apa yang harus kulakukan?" tanya Fikri. Suara lirihnya nyaris hilang tertiup angin. Tuyul itu mendekat lebih jauh, begitu dekat hingga Fikri bisa mencium bau anyir yang menyengat dari tubuhnya. "Putuskan perjanjian darahnya." Sebelum Fikri sempat bertanya lebih lanjut, tiba-tiba terdengar suara keras dari arah rumah Pak Haji. Suara pintu dibanting, lalu suara langkah tergesa. Tuyul itu langsung panik. Matanya melebar, tubuhnya bergetar ketakutan. "Dia mencariku," bisiknya penuh teror. Dalam sekejap, tubuh kecil itu menghilang, lenyap di udara. Fikri berbalik. Dari kejauhan, ia melihat Pak Haji berdiri di halaman rumahnya, matanya menatap liar ke segala arah. Di tangannya ada botol kaca berisi cairan hitam. Wajahnya tampak berbeda dari biasanya, tidak lagi ramah, tapi menyeramkan. Jantung Fikri berdetak keras. Ia tahu malam itu dirinya nyaris ketahuan. Tuyul sudah mempercayakan rahasia padanya, tapi Pak Haji jelas tidak akan tinggal diam jika mengetahui ada orang luar yang ikut campur. Fikri pulang dengan langkah tergesa. Sepanjang jalan, pikirannya kacau. Ia ingin menolong tuyul itu, tapi ia juga takut pada konsekuensi yang bisa ia hadapi. Suara tangis kecil itu masih bergema di telinganya. "Aku ingin bebas." Di rumah, Fikri menutup pintu rapat-rapat, mematikan lampu, lalu duduk di kursi dengan wajah pucat. Untuk pertama kalinya ia sadar, ini bukan sekadar konten horor untuk kanal YouTube. Ia benar-benar terlibat dalam sebuah perjanjian gelap antara manusia dan makhluk gaib. Dan kini, tuyul itu sudah menaruh harapan padanya. Malam itu Fikri tidak bisa tidur sama sekali. Sejak pertemuannya dengan tuyul di jalan dekat sawah, pikiran Fikri tidak pernah tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah pucat itu muncul, lengkap dengan luka merah melingkar di lehernya. Suara lirih yang meminta tolong terus bergema. "Aku ingin bebas," kata-kata itu membuat dada Fikri terasa berat. Pagi hari, Fikri berjalan ke warung kopi pasar, mencoba mencari informasi tambahan. Ia mendengar bisik-bisik dari para pedagang bahwa semalam beberapa orang kembali kehilangan uang. Jumlahnya tidak kecil. Mereka tidak berani mengadu ke Pak Haji karena tahu jawabannya hanya akan berupa senyum dan sedekah seadanya. Anehnya, warga justru semakin hormat pada Pak Haji, seakan-akan tidak ada yang salah dengan semua itu. Fikri tahu, untuk memahami semuanya, ia harus mencari sumber cerita yang lebih dalam. Ia teringat pada lelaki tua yang dulu pernah bercerita lirih di warung kopi, yang mengatakan pernah melihat anak kecil masuk ke sarung Pak Haji. Fikri menemuinya sore itu di rumah sederhana yang berdinding papan. Lelaki itu menyambut dengan wajah waspada. "Kenapa kau datang ke sini?" tanyanya pelan. "Aku perlu tahu kebenaran," jawab Fikri. "Aku sudah melihatnya sendiri. Makhluk itu, tuyul. Dan dia meminta tolong padaku." Lelaki tua itu langsung pucat. Tangannya bergetar saat memegang cangkir teh. Setelah lama terdiam, ia akhirnya bicara. "Kalau kau sudah sejauh itu, kau harus hati-hati.
Tidak semua orang bisa melihatnya. Kalau dia memilihmu, berarti ada sesuatu yang besar. Apa maksud Bapak? Tanya Fikri. Lelaki itu menghela napas berat. Pak Haji tidak sekadar memelihara tuyul biasa. Dia mengikatnya dengan perjanjian darah. Itu ritual lama, lebih kejam dari sekadar pesugihan. Biasanya dilakukan di kuburan bayi atau janin yang tidak sempat lahir. Arwah itu dipanggil, lalu diikat dengan darah pemiliknya. Dengan begitu, tuyul tidak bisa kabur. Selamanya harus mengabdi. Fikri merasakan punggungnya dingin. Tapi tuyul itu bilang, kalau perjanjian darah diputus, dia bisa bebas. Lelaki itu mengangguk pelan. Ya, tapi memutus perjanjian bukan tanpa harga. Kalau itu dilakukan, nyawa tuannya akan ikut ditarik. Bukan hanya tuannya, kadang arwah lain yang ikut dalam ritual juga bisa bangkit menuntut. Itu sangat berbahaya. Fikri terdiam. Informasi itu membuat kepalanya berat. Jadi benar, tuyul itu bukan sekadar makhluk gaib pencuri. Dia adalah arwah bayi yang dikorbankan, terikat pada Pak Haji melalui darah. Jika ingin bebas, harus ada konsekuensi besar, kematian tuannya. Malam itu, Fikri duduk di kamarnya, merenung dalam gelap. Hanya cahaya kecil dari ponsel yang menerangi. Ia memutar ulang percakapan dengan tuyul, lalu membandingkannya dengan cerita lelaki tua tadi. Semuanya masuk akal. Tapi ia tidak tahu harus melangkah kemana. Tiba-tiba, terdengar ketukan di jendela. Fikri terkejut, tubuhnya menegang. Ia menoleh perlahan. Di luar, tampak sosok kecil itu lagi. Tuyul berdiri dengan mata kosong, wajahnya penuh luka, tubuhnya menggigil. Fikri membuka sedikit jendela, meski rasa takut menekan dadanya. "Kenapa kau datang ke sini?" Aku tidak tahan lagi," jawab tuyul lirih. "Setiap kali aku mencuri, aku mendengar tangisan lain, tangisan bayi-bayi lain yang ikut terjebak. Mereka marah, mereka lapar. Aku takut." Fikri terperangah. "Bayi-bayi lain? Maksudmu, bukan hanya kau?" Tuyul mengangguk pelan. Pak Haji tidak hanya sekali membuat perjanjian. Setiap kali dia ingin lebih kaya, dia menambah tumbal. "Ada banyak dari kami, tapi aku satu-satunya yang berani bicara. Yang lain, terlalu ketakutan." Suasana kamar mendadak mencekam. Udara menjadi dingin, napas Fikri membeku di tenggorokan. Ia bisa merasakan hawa berat yang masuk bersamaan dengan kata-kata tuyul itu. "Kalau begitu, bagaimana caranya aku bisa menolongmu?" Fikri memberanikan diri bertanya. Tuyul menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Putuskan perjanjian darah. Tapi kau harus tahu, kalau itu terjadi, tuanku akan mati. Dan mungkin, aku juga. Kalau kau juga mati, kenapa kau tetap ingin diputuskan?" "Aku sudah lelah," jawab tuyul, suaranya parau. "Lebih baik aku mati daripada selamanya menjadi budak." Hening panjang menyelimuti kamar. Fikri merasa dadanya sesak. Ia sadar, ini bukan sekadar cerita mistis yang bisa ia rekam untuk konten YouTube. Ini nyata. Ada arwah kecil yang menderita, dan ia menjadi satu-satunya yang bisa mendengar permintaan itu. Tiba-tiba, suara azan Isya terdengar dari kejauhan. Tuyul itu langsung mundur, tubuhnya bergetar. "Aku harus pergi, dia mencariku lagi," katanya panik. Dalam sekejap, sosoknya menghilang. Fikri terduduk lemas. Ia tahu rahasia besar kini ada di tangannya. Pak Haji memelihara tuyul dengan perjanjian darah, tumbalnya adalah bayi-bayi yang tidak berdosa. Tuyul itu sendiri sudah membelot, ingin bebas meski harus mati. Dan jika Fikri benar-benar membantu, berarti ia harus berhadapan langsung dengan Pak Haji. Malam itu, suara tangisan samar terdengar dari luar rumah. Seperti suara bayi yang menangis bersahut-sahutan, kadang dekat, kadang jauh. Fikri menutup telinga dengan bantal, tapi suara itu tetap menusuk.
Ia sadar, ia sudah masuk terlalu dalam. Tidak ada jalan mundur lagi. Keesokan paginya, suasana kampung tampak biasa saja. Anak-anak berlarian menuju sekolah, para ibu sibuk menjemur pakaian, dan di surau kecil terdengar lantunan ayat suci dari Toa. Semua terlihat normal, tapi di balik itu, Fikri tahu ada sesuatu yang mengerikan sedang berlangsung. Pak Haji terlihat duduk di teras rumahnya yang besar. Pakaian putihnya bersih, pecinya rapi, senyum ramah tersungging di wajah. Warga yang lewat menyapanya dengan hormat. Sebagian bahkan mencium tangannya. Dari luar, ia adalah sosok teladan, panutan, dan orang paling disegani di desa itu. Tapi Fikri tidak bisa lagi melihatnya dengan cara yang sama. Baginya, senyum itu hanya topeng untuk menutupi rahasia kelam. Sore harinya, Fikri kembali ke warung kopi. Beberapa pedagang masih mengeluh kehilangan uang. Salah satu ibu menangis karena tabungan hasil jualan sayur lenyap. Ia bersumpah sudah menyimpannya di dalam lemari terkunci, tapi pagi tadi ketika dibuka, semuanya raib. Warga mulai resah, tapi tidak ada yang berani menghubungkannya dengan Pak Haji. "Jangan sembarangan nuduh," kata seorang bapak. "Pak Haji itu dermawan. Bisa-bisa kita kena bala kalau asal bicara." Fikri hanya diam. Ia tidak bisa mengungkapkan kebenaran begitu saja. Jika ia nekat, ia bisa dianggap fitnah, bahkan bisa diusir dari desa. Malam tiba. Fikri sengaja tidak tidur lebih awal. Ia duduk di depan jendela kamarnya, menunggu. Benar saja, menjelang tengah malam, suara langkah kecil terdengar di luar. Fikri menahan napas. Sosok tuyul itu muncul lagi, kali ini tubuhnya lebih lemah, seolah kehilangan tenaga. Aku tidak kuat lagi," bisiknya dengan suara serak. "Aku dipaksa mencuri lebih banyak. Tapi aku hampir tidak punya kekuatan. Jika aku gagal, dia akan menyiksa kami semua." Fikri menatapnya dengan rasa iba bercampur ngeri. "Apa yang dia lakukan padamu?" Tuyul itu menunduk. "Setiap kali aku melawan, dia membakar darah perjanjian di mangkuk tanah liat. Rasanya seperti tubuhku terbakar dari dalam. Bayi-bayi lain menjerit bersamaku. Aku tidak tahan." Tubuh Fikri merinding. Ia bisa membayangkan ritual gelap itu. Seorang lelaki berjubah putih seperti Pak Haji, duduk di ruang gelap, membaca doa-doa terbalik, lalu meneteskan darah ke dalam mangkuk sambil menyiksa roh-roh tak berdosa. "Aku ingin membantumu," kata Fikri pelan. "Tapi bagaimana caranya? Aku tidak tahu di mana perjanjian itu disimpan." Tuyul mendekat, matanya berkilau samar. Di rumahnya. Ada sebuah kamar yang tidak pernah dibuka untuk siapapun. Kamar itu gelap, hanya dia yang boleh masuk. Disitulah mangkuk darah disimpan. Hancurkan itu, maka ikatan akan putus. Fikri terdiam. Itu berarti ia harus menyelinap masuk rumah Pak Haji, tempat paling berbahaya di desa itu. Rumah besar yang selalu ramai oleh tamu, tapi ada satu kamar terlarang yang tak pernah dibicarakan orang. Malam semakin dingin. Tuyul itu menghilang perlahan, meninggalkan Fikri dengan beban berat. Ia tahu, cepat atau lambat ia harus mengambil risiko itu. Keesokan harinya, Fikri mencoba mencari tahu tentang rumah Pak Haji. Ia bertanya pada anak-anak muda yang kadang diundang untuk kerja bakti di sana. Salah satunya berkata lirih, "Ada satu kamar di bagian belakang lantai 2. Kami tidak pernah berani mendekat. Setiap lewat, bulu kuduk langsung berdiri. Kadang terdengar suara bayi menangis dari dalam." Kata-kata itu membuat Fikri makin yakin. Semua tanda mengarah ke sana. Menjelang sore, Fikri sengaja mendekati rumah Pak Haji. Dari balik pagar, ia memperhatikan dengan seksama. Rumah itu besar, bergaya modern, tapi di bagian belakang ada jendela tua dengan kaca buram. Mungkin itu kamar yang dimaksud. Saat ia sedang mengamati, tiba-tiba terdengar suara berat dari belakangnya. "Kau sedang apa di sini, Nak Fikri?" Fikri terlonjak.
Pak Haji berdiri tak jauh darinya, senyum tipis di wajahnya. Matanya tajam, seolah bisa menembus pikiran. Saya cuma lewat, Pak, jawab Fikri gugup. Pak Haji mengangguk pelan, tapi matanya tetap mengawasi dengan cara yang membuat Fikri merasa tidak nyaman. Hati-hati kalau lewat sini malam-malam. Ada banyak hal yang tidak bisa kau lihat dengan mata biasa. Jangan ikut campur dengan urusan yang bukan milikmu. Fikri tercekat. Ucapan itu terdengar seperti peringatan, atau bahkan ancaman. Ia buru-buru pamit dan melangkah pergi, tapi ia tahu, Pak Haji mulai curiga. Malam itu, suasana semakin mencekam. Fikri mendengar suara-suara aneh di luar rumahnya, langkah kecil berlari, bisikan lirih, dan tangisan bayi yang sayup-sayup. Seolah roh-roh itu mulai gelisah. Tiba-tiba, pintu rumahnya diketuk keras. Fikri terlonjak, jantungnya berdebar. Ia berjalan pelan menuju pintu. Saat dibuka, tidak ada siapa-siapa. Hanya angin dingin yang masuk. Tapi di depan pintu, ada jejak kaki kecil penuh tanah, mengarah ke dalam rumah. Fikri menelan ludah. Ia tahu ini bukan pertanda baik. Waktu semakin sedikit. Pak Haji sudah mencurigainya, dan arwah-arwah yang terikat semakin gelisah. Jika ia tidak segera bertindak, semuanya bisa berakhir lebih buruk. Di luar sana, bulan tertutup awan. Malam semakin pekat. Dan Fikri sadar, topeng Pak Haji sudah mulai retak. Di balik senyum ramahnya, ada mata yang mengawasi, siap menelan siapa saja yang mencoba membuka rahasia kelam itu. Langit malam itu gelap pekat. Awan menutupi bulan, hanya sesekali cahaya tipis menyelinap di balik mendung. Desa terlihat sunyi, seakan semua orang memilih berdiam di rumah. Tapi bagi Fikri, ini bukan malam biasa. Malam ini ia harus menentukan, melawan atau membiarkan rahasia itu terkubur selamanya. Di dalam kamar, Fikri menyiapkan senter kecil, botol air mineral, dan Al-Quran saku yang selalu ia bawa. Tangannya gemetar, keringat dingin menetes dari pelipis. Ia sadar betul apa yang ia lakukan bukan main-main. Jika gagal, nyawanya bisa hilang. Tapi jika berhasil, arwah bayi yang terikat bisa bebas. Menjelang tengah malam, suara lirih kembali terdengar di luar jendela. Tangisan bayi samar, disusul langkah kecil berlari-lari. Fikri menutup mata sebentar, menguatkan hati. Ia tahu itu tanda. Pelan-pelan ia keluar dari rumah, menyusuri jalan setapak yang sepi. Angin malam terasa menusuk tulang. Setiap langkah seperti semakin berat. Tapi akhirnya, ia sampai di depan rumah besar Pak Haji. Rumah itu gelap, hanya ada satu lampu menyala di teras. Pintu depan terkunci, tapi Fikri tidak berencana masuk dari sana. Ia mengendap ke sisi belakang, melewati pagar kayu yang sebagian lapuk. Di sana ada jendela tua dengan kaca buram, persis seperti yang diceritakan anak-anak muda di warung. Dengan hati-hati, Fikri mendorong jendela itu. Berderit pelan, tapi cukup untuk membuat jantungnya hampir melompat. Untung tidak ada yang terbangun. Ia masuk ke dalam. Ruangan itu pengap, bau anyir menusuk hidung. Lantai kayu berdebu, tirai tebal menutupi jendela. Senter kecilnya menyorot ke sudut ruangan. Ada sebuah lemari kayu tua, tertutup rapat. Dari dalam, samar terdengar tangisan lirih. Fikri mendekat. Tangannya gemetar saat memegang gagang lemari. Dengan tarikan kuat, ia membuka pintu. Dan di sanalah ia melihatnya, sebuah mangkuk tanah liat berisi cairan merah pekat yang sudah mengering di tepinya. Di sekeliling mangkuk, ada mainan bayi, boneka, botol susu, potongan kain. Semua berlumur bercak darah kering. Tangisan makin jelas. Bukan hanya satu, tapi banyak. Suara bayi-bayi menangis bersahut-sahutan, seperti datang dari dalam mangkuk itu sendiri. Fikri hampir menjatuhkan senter saking terkejutnya. Cepat, hancurkan, suara lirih muncul di belakangnya. Fikri menoleh.
Tuyul itu berdiri di sudut, tubuhnya semakin lemah, hampir transparan. Kalau tidak, kami akan terus terjebak. Fikri menggenggam botol air mineral. Ia sudah menyiapkan niat, membaca doa, lalu menuangkannya ke mangkuk itu. Tapi sebelum sempat melakukannya, suara berat menggema dari belakang ruangan. Kau pikir kau bisa menghentikannya semudah itu, nak Fikri? Fikri menoleh cepat. Pak Haji berdiri di ambang pintu. Wajahnya tidak lagi ramah. Matanya merah, senyum yang biasanya hangat kini berubah menjadi menyeringai mengerikan. Di tangannya ada pisau kecil berlumur noda hitam. Jadi benar, semua ini ulahmu, kata Fikri, suaranya bergetar. Pak Haji tertawa pelan, suara tawanya berat dan menyeramkan. Ulahku? Tidak, nak. Ini berkah. Berkat mereka, aku bisa membangun desa, memberi makan orang miskin, dihormati oleh semua orang. Semua ini pengorbanan kecil untuk kebaikan yang lebih besar. Kebaikan? Kau mengorbankan bayi-bayi tak berdosa. Fikri berteriak, tapi suaranya nyaris pecah. Pak Haji melangkah mendekat, tatapannya tajam. Kau tidak mengerti. Dunia ini butuh darah agar tetap berputar. Kalau bukan aku, orang lain yang akan melakukannya. Jangan ikut campur, Fikri. Kalau kau diam, kau bisa ikut menikmati berkahnya. Tapi kalau kau melawan, ia mengangkat pisaunya. Wajahnya semakin menyeramkan, pecinya jatuh, rambut putihnya kusut, kulit wajahnya seolah retak. Seperti topeng manusia yang hampir terkelupas. Fikri mundur, tapi kakinya tersandung. Ia jatuh tepat di depan lemari. Tangannya menyentuh mangkuk darah. Seketika, jeritan bayi-bayi menggema lebih keras, menusuk telinga. Tuyul yang tadi berdiri di sudut kini menatapnya dengan mata penuh harap. Sekarang, Fikri, hancurkan itu. Dengan sisa tenaga, Fikri meraih mangkuk. Pak Haji menerjang, pisaunya hampir mengenai Fikri. Tapi tepat saat itu, Fikri menghantamkan mangkuk ke lantai. Brak! Mangkuk pecah berkeping-keping. Cairan merah di dalamnya memercik ke segala arah. Seketika, udara di ruangan berubah. Angin kencang berputar, suara tangisan bayi berubah menjadi jeritan panjang yang mengguncang. Pak Haji menjerit kesakitan. Tubuhnya bergetar hebat, darah segar mengalir dari mulut dan hidung. Tidak. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Dari pecahan mangkuk, asap hitam pekat keluar, membentuk bayangan bayi-bayi kecil yang menangis keras. Mereka berputar mengelilingi Pak Haji. Lelaki itu berusaha melawan, tapi tubuhnya semakin kaku. Tuyul yang berdiri di sudut kini tersenyum samar. Terima kasih, katanya lirih pada Fikri. Tubuhnya perlahan memudar, cahaya lembut mengelilinginya. Satu persatu, arwah bayi lain ikut memudar, tangisan mereka berubah menjadi bisikan lega. Pak Haji menjerit lagi, kali ini suaranya parau, penuh rasa sakit. Aku sudah memberi kalian segalanya. Kalian milikku. Milikku. Tapi jeritan itu lenyap bersama tubuhnya yang perlahan membusuk, lalu hancur menjadi abu. Hanya tersisa pakaian putih yang compang-camping di lantai. Ruangan menjadi hening. Angin berhenti. Fikri terengah-engah, tubuhnya gemetar. Ia memandang pecahan mangkuk yang kini kosong, tanpa suara, tanpa tangisan. Tuyul yang selalu menemuinya sudah benar-benar hilang. Bebas. Fikri keluar dari rumah itu dengan langkah gontai. Udara luar terasa berbeda. Lebih ringan. Tapi perasaan di dadanya tidak bisa ia jelaskan. Ia tahu apa yang ia lakukan benar, tapi bayangan wajah Pak Haji yang terdistorsi itu akan menghantuinya selamanya. Keesokan paginya, warga geger. Mereka menemukan rumah Pak Haji kosong. Tidak ada tanda-tanda dirinya. Hanya pakaian putih yang berserakan di lantai kamar belakang. Tidak ada yang berani masuk lebih jauh.
Berbagai gosip beredar, ada yang bilang Pak Haji diculik jin, ada yang bilang ia pergi haji lagi tanpa pamit, ada juga yang percaya ia terkena kutukan. Tidak ada yang tahu kebenarannya, kecuali Fikri. Ia berdiri di depan surau, melihat warga kebingungan. Ia ingin mengatakan yang sebenarnya, tapi ia tahu tidak ada yang akan percaya. Lebih baik rahasia itu disimpan. Malam harinya, saat ia duduk sendirian di kamar, Fikri mendengar suara lirih terakhir. Bukan tangisan, tapi bisikan lembut. Terima kasih. Setelah itu, hening. Fikri menutup mata. Malam terasa tenang. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, kisah itu tidak akan pernah ia lupakan. Ia sudah melihat wajah asli dari seorang manusia yang mengikat diri dengan perjanjian darah. Ia sudah berhadapan dengan kengerian yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Dan ia tahu, masih banyak rahasia di dunia ini yang belum terungkap. Tamat.